Baik, kalau nggak ada lagi dari Anda, saya ke Ibu Tuti Kusumawati. Semalam Ibu top banget tuh di persidangan. Seringkali disebut oleh gubernur dan dipuji. Ya, baik. Ibu Tuti mungkin punya tanggapan terhadap tadi yang dikritik oleh Pak Menko. Baik Pak Karni, terima kasih. Yang pertama meluruskan istilah Pak, off budget itu tidak kami kenal. Jadi di Pemprov DKI Jakarta. Oke, maksudnya di luar budget lah, di luar APBD atau di luar APBN. Iya. Artinya itu dana yang di luar budget. Dana yang istilahnya kan dana cash yang dikumpulkan itu tidak dikenal dalam pengelolaan atau dalam kami mencari alternatif solusi untuk pembangunan di DKI Jakarta. Jadi konfigurasi pendapatan di Jakarta ini kan sudah jelas buat Pak Gubernur dan kami di Bapeda terutama. Sehingga alternatif itu perlu kita gali. Dan penggalian ini sebenarnya ada dasar hukumnya sejak tahun 95 Pak Karni. Dan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Menko tadi, di pasal 12 Kepres 52 tahun 95 itu jelas bahwa seluruh pembiayaan reklamasi ini bisa dan harus ditanggung oleh Pemprov bisa bekerja sama. Pemprov DKI itu bisa bekerja sama dengan siapa? Antara lain dengan swasta dan masyarakat. Nah, jadi artinya pasal kerjasama itulah yang kemudian kita coba elaborasi. Presiden hukumnya sudah dimulai sejak tahun 97, di mana tahun 97 itu sudah ada 2 kesepakatan kerjasama yang dikeluarkan. Nah, karena di tahun 97 itu bentuknya berbeda-beda terhadap 2 mitra swasta, yang satu bentuknya bisa cash dan atau infrastruktur, yang satunya bentuknya kontribusi dalam bentuk lahan, 5% dari luas seluruh lahan reklamasi. Nah, kami sekarang ini ingin membuat itu menjadi satu aturan yang tidak bisa yang tidak berbeda seperti itu, namun bisa diacu oleh keseluruhannya dan meluruskan kembali. Nah, jadi materi Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura itu mengenal 3 hal Pak Karni. Yang pertama kita kenal adalah kewajiban. Jadi kepada mitra pengembang diwajibkan yang pertama mereka harus membangun pulau reklamasinya itu menjadi sebuah kota yang mandiri. Seluruh infrastruktur yang diperlukan di dalam situ, kemudian utilitas kota, misalnya pengelolaan sampah, misalnya pengelolaan instalasi air bersih dan juga pengelolaan air limbah, serta pengerukan kanal-kanal vertikal dan kanal-kanal lateral yang itu adalah akibat dari Perpres 54 tahun 2008 kita harus punya kanal itu dilakukan oleh pengembang. Selain kewajiban kita mengenal kontribusi 5% dari luas lahan yang direklamasi diserahkan kepada Pemprov yang itu artinya akan menjadi milik publik. Kemudian selain itu kita mengenal lagi tambahan kontribusi untuk apa? Untuk merevitalisasi daratan pantai utara Jakarta yang ini sebetulnya adalah amanat dari Kepres 52 tahun 95 bahwa reklamasi ini seperti satu koin dengan 2 sisi mata uang, dia direklamasi di lautnya, tapi sekaligus pada saat yang bersamaan juga revitalisasi pantai utara daratan Jakarta. Nah, ini dari mana? Ya dari situ sumbernya untuk melakukan revitalisasi. Jadi sejak tahun 95 ini sudah ada dasar. Tidak sama dengan uang-uang yang dikumpulkan lalu kemudian seperti yayasan dan sebagainya, sama sekali tidak sama seperti itu. Dan cara kami untuk mengalokasikan itu langsung dalam bentuk pembangunan infrastruktur saja, tidak dalam bentuk uang cash. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa reklamasi ini nanti akan hanya dihuni oleh mereka-mereka yang kaum yang mempunyai gitu, yang the have, ini tidak benar juga Pak Karni. Karena dari keseluruhan pulau yang direklamasi sekitar rata-rata 40-45% itu menjadi publik nantinya, menjadi hak publik. Jadi sisa yang bisa dikelola oleh mitra pengembang itu kurang lebih 55-60% saja. Dan untuk apa saja yang 40-45% yaitu tadi
terjadi. Jadi ada fasum fasos di sana, ada pantai publik di sana. Jadi kita wajibkan di dalam ranperda kami itu kita wajibkan minimal dari keliling pulau 10%-nya harus disediakan sebagai pantai perda publik. yang mau dikeluarkan. Iya, perda yang mau dikeluarkan. Artinya apa? Dalam kami menerjemahkan aturan yang masih kami acu sampai dengan saat ini, yang kami detailkan di ranperda kami, kita sudah pikirkan semuanya, Pak. Kita sudah pikirkan semuanya, baik dari aspek sosialnya, aspek ekonominya apalagi, kemudian aspek teknisnya juga apalagi, keseluruhannya, termasuk tadi akses nelayan. Untuk Pulau G, contoh seperti yang Pak Menko katakan untuk Pulau G. Pulau G itu dia kan ada kanal lateral keseluruhannya, jadi Kepres 52 tahun 95 dicabut sebagian oleh Perpres 54 2008, hanya tata ruangnya. Apa itu? Adalah kalau dulu di tahun 95 pulau-pulau ini dia nempel ke daratan. Dengan adanya Perpres 54 2008 dia harus dibatasi dengan kanal-kanal lateral tergantung dia lokasinya di P2, P3 atau P5. Untuk P2 dan P5 200 meter jaraknya, untuk P3 itu 300 meter jarak antara bibir pantai lama dengan pulau. Lalu kemudian masing-masing antar pulau harus juga ada kanal vertikal. Yang kanal vertikal dan kanal lateral ini jaraknya sama dengan terusan Suez. Jadi artinya apa? Artinya bahwa aktivitas seluruh masyarakat yang membutuhkan termasuk nelayan tentu saja itu tidak akan terganggu karena terusan Suez juga memakai jarak yang sama. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan keberadaan PLTGU dan apa tadi? Dengan adanya Halo. ini saya harus terus atau Bu, saya harus sebentar berhenti? Bu, Ibu nyebut terusan Suez tadi kan? Ada Ibu sebut terusan Suez, saya ingin dengar aja apa kaitannya terusan Suez dengan Blok G. Gini, bahwa jarak antara yang dibikin sesuai peraturan 300 meter itu jarak terusan Suez itu. Artinya kapal besar pun bisa melintas di situ. Babe mendengar terusan Suez langsung kaget. Terus Bu. Terima kasih. Terkait dengan hal-hal yang tadi secara teknis khusus untuk Pulau G tadi, terkait dengan Kementerian Perhubungan PP 5 tahun 2010, sebetulnya itu izin namanya izin surat izin keterangan reklamasi dan surat izin keterangan kruk, dua produknya dari PP 5 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Yang kedua-duanya telah diterbitkan kepada Pulau G ini dan berlaku sampai dengan Agustus. Kami sampai dengan saat ini belum pernah mendapatkan berita maupun tembusan terkait dengan info yang tadi dikemukakan bahwa Kementerian Perhubungan sudah mencabut hal yang sudah dikeluarkan tersebut. Kemudian untuk PT Nusantara Regas, bahwa sebenarnya pihak mitra itu sudah ada semacam koordinasi dan telah ada perjanjian pelaksanaan pekerjaan reklamasi yang ini sudah dituangkan ke dalam bentuk semacam perjanjian kerjasama tahun 2015 23 Juni. Dan dengan PLN yang tadi dibacakan oleh Kementerian Menkomar dan juga KKP, sebenarnya surat dari PLN itu poinnya 3. Poinnya 3 yang sudah dibacakan itu mesti tuntas membacanya dan mesti tuntas mengartikannya, memaknainya dan mentindaklanjutinya, jangan sepotong-sepotong. Sebetulnya PLN ini mengajak kita untuk mengkaji ulang secara seksama yang bahasanya kalau saya boleh katakan penambahan dan kajian komprehensif antar para pihak yang meliputi namun tidak terbatas pada perumusan rekayasa desain dan pengaturan aliran air dalam kawasan perairan yang terkena dampak reklamasi, koordinasi pembangunan konstruksi maupun tata kelola operasional termasuk yang berkaitan dengan infrastruktur yang telah terbangun di kawasan perairan seperti pipa gas dan lain-lain serta dampak keuangan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan mitigasi tersebut. Secara gamblang dampak keuangan ini sebetulnya untuk pembangunan deflektor Pak, dan hal ini sudah kita koordinasikan dan sudah dilakukan koordinasi secara terus menerus yang artinya surat ini bukan otomatis menghentikan dan sebagainya, tapi kita perlu untuk membahas dengan lebih detail. Nah, terkait dengan rekomendasi tanggal 30 Juni, saya kembali ke rekomendasi tanggal 30 Juni yang seolah-olah rekomendasi komite bersama itu adalah menghentikan. Saya katakan tidak. Saya, Bapeda DKI,
utusan resmi dari Gubernur DKI Jakarta ke dalam tim komite bersama. Nah, di dalam komite bersama itu ada 3 subkomite. Saya masuk di subkomite 2. Subkomite 2 itu membicarakan teknis dan kebijakan reklamasi. Yang itulah di teknis dan kebijakan reklamasi itulah muncul rekomendasi ini. Selama rapat saya juga hadir, tapi tidak terbatas pada subkomite 2. Ketika panel semua subkomite saya juga hadir. Dan tanggal 29, sehari sebelum tanggal 30, kita melakukan rapat pleno. Seluruh subkomite melakukan pemaparan, yang di dalam pemaparan itu kemudian ada rekomendasi sub 2 ini, sub tim 2, yang sub tim 2 ini rekomendasi itu juga dipaparkan kembali tanggal 30 Juni yang saya tidak hadir. Saya akui saya tidak hadir di tanggal 30 Juni, tapi tidak sama artinya dengan Pemprov tidak hadir. Pemprov DKI Jakarta tidak hanya saya sendiri, kami tim banyak orang. Dan yang hadir pada waktu kesempatan tanggal 30 Juni itu 4 orang. Perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta yang saat itu saya sedang ada aktivitas lain sampai sore hari ketika saya tahu dari media dan kemudian dari kawan yang hadir bahwa kemudian pada saat detik-detik terakhir setelah pemaparan, detik-detik terakhir waktu mau menutup rapat, Pak Menko katakan Pulau G dihentikan seterusnya. Saya bertanya-tanya, tadi yang dipaparkan yang mana? Karena saya merasa bagian dari tim bersama, namanya bersama. Namanya juga tim bersama. Nah, saya sebagai anggota tim yang saya ketahui tidak demikian yang kita rekomendasikan. Kenapa sekarang yang dibacakan menjadi lain? Lalu saya bertanya-tanya kepada kawan-kawan saya yang hadir seperti apa nuansa atau seperti apa kejadiannya. Seperti apa kejadiannya ketika rapat itu dilakukan. Kawan-kawan kami yang hadir mengatakan, oh paparannya ya paparan yang kemarin itu, yang tanggal 29. Lalu kemudian rekomendasinya redesign untuk pulau selain pulau C, D, dan N. Pulau selebihnya yang 14 itu redesign dan kajian mendalam. Lalu kenapa bisa begitu? Itu saat-saat terakhir ketika mau nutup itu Pak Menko-nya mengatakan demikian. Ini info dari kawan-kawan Pemprov yang hadir. Nah, saya juga tidak hanya begitu saja menerima info itu, saya juga punya bukti tertulis otentik. Ini dari dari email. Dari email, yang email ini saya terima pukul 8.24 malam. Jadi pukul 8.24 malam tanggal 30 Juni bunyinya, yang terhormat Bu Tuti, berikut ini terlampir paparan reklamasi Ketua Komite dan tim 1, 2, dan 3 tadi siang. Poin-poin kesimpulan hasil pertemuan belum ada dalam paparan ini karena diucapkan langsung oleh Pak Menko di akhir pertemuan. Jadi artinya info yang saya terima ini due process. Decision making prosesnya ini seperti apa? Kita kan komite bersama. Kenapa kemudian sebagai anggota komite? Maksud Ibu, ini putusan sendiri dari Menko. Saya mempertanyakan bagaimana bagaimana decision making proses ini yang kita sudah bikin tim nih, komite bersama nih. Kemudian kita sudah punya rumusan bersama. Lalu di akhirul kalam begitu kan, diucapkan dihentikan selamanya. Jika kita memiliki akuntabilitas, transparansi dari decision making proses, saya hanya mempertanyakan prosesnya, due process. Decision making proses itu seperti apa? Karena kita kan kerja bareng nih. Baik, nanti kita pertanyakan, tapi tunggu dulu Pak, kita rehat dulu sejenak.